Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang PPh badan dan video sebelumnya tentang PPh pasal 21 orang pribadi. Nah, di sini tarifnya adalah 25%. Ada 3 cara dalam perhitungan PPh badan. Bagi WP dengan pendapatan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dikenakan tarif 50% kali tarif pajak pada tahun yang bersangkutan. Contohnya di sini PT Pusaka memiliki peredaran bruto 750.500.000 rupiah dan pendapatan neto 320 juta rupiah. Hitung PPh terutang. Peredaran bruto itu berarti peredaran kotor, sedangkan pendapatan neto itu sudah bersih. Nah, di sini cara perhitungannya PPh terutang menggunakan tarif 50% kali 25% kali penghasilan neto. Jadi 50% dari 25% kali penghasilan neto kali 320 juta ini ya, karena penghasilan netonya 320 juta, maka PPh terutangnya adalah 40 juta rupiah. Dengan penghasilan bruto 750.500.000 rupiah dan pendapatan neto 320 juta rupiah. Jadi tarifnya seperti ini ya, 50% kali 25%. Kenapa? Karena penghasilan brutonya di bawah 4,8 miliar. Nah, kemudian yang kedua, bagi WP dengan peredaran bruto antara 4,8 miliar sampai 50 miliar dikenakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar, PPh terutang adalah 50% kali tarif kali PKP. Kemudian untuk PKP sisanya, PPh terutang menggunakan tarif tetap sesuai tahun yang bersangkutan. Contohnya, PT Pedang memiliki peredaran bruto 30 miliar rupiah dengan PKP 3 miliar rupiah. Hitung PPh terutang. Nah, karena di sini penghasilan brutonya 30 miliar rupiah, berarti di antara 4,8 M sampai 50 M. Jadi menggunakan 2 tarif perhitungan. Cara yang pertama, jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas dihitung dengan cara 4,8 M per peredaran bruto kali PKP. Jadi 4,8 ini sudah ketetapan batas minimal peredaran bruto. Lalu 4,8 M dibagi 30 M. 30 M itu dari peredaran brutonya tadi kan 30 miliar. Dikalikan 3, ini 30 M ya. Kemudian dikalikan 3 miliar itu dari PKP-nya tadi kan 3 miliar. Jadi hasilnya 4,8 M dibagi 30 M kali 3 M sama dengan 480 juta rupiah. Lalu yang harus dilakukan kemudian adalah jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Caranya, pendapatan PKP tadi yang 3 miliar tadi ya. Nah, PKP yang 3 miliar ini dikurangi perhitungan yang 480 juta rupiah yang mendapatkan fasilitas tadi. Jadi sisanya adalah 2 miliar 520 juta rupiah. Nah, seperti ini. Jadi saya ulangi, PKP-nya yang tadi 3 miliar dikurangi perhitungannya yang memperoleh fasilitas adalah 480 juta rupiah. Jadinya adalah sisa 2 miliar 520 ribu rupiah. Kemudian dihitung pajak terutangnya. Caranya adalah yang 480 juta ini yang mendapatkan fasilitas, kita tulis di sini, dikalikan tarif 50% dikalikan 25%, maka diperoleh 60 juta rupiah. Lalu yang kedua, perhitungan ini ya yang sudah dikurangi tadi 2 miliar 520 juta rupiah, ini yang dikalikan tarif 25%.
ya. Jadi yang perhitungan pertama yang ketemu 480 juta ini dikalikan 50% kali 25%. Kemudian yang perhitungan yang kedua sebesar 2.520 juta rupiah ini dikalikan 25% ketemu 630 juta rupiah. Jadi totalnya 60 juta ditambah 630 juta, total pajak terutangnya adalah 690 juta rupiah. Nah, ini apabila pendapatan brutonya antara 4,8 M sampai dengan 50 M. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian ada cara yang ketiga. Yang ketiga ini ya, bagi wajib pajak dengan peredaran bruto lebih dari 50 M. Jadi yang memiliki peredaran bruto lebih dari 50 miliar rupiah dikenakan tarif tetap sesuai tahun yang bersangkutan. Misalnya PT Keris memiliki peredaran bruto 75 miliar rupiah. Jadi kan dia di atas 50 miliar rupiah. Dan PKP-nya 60 miliar rupiah. Nah, yang dilihat adalah yang ini ya, peredaran brutonya itu masuk dalam kategori yang mana? Kurang dari 4,8 M, antara 4,8 M sampai 50 M, atau di atas 50 M. Nah, ini untuk soal yang ketiga ini 75 miliar berarti di atas 50 M. Hitung PPh terutangnya. Nah, PPh terutangnya langsung saja 25% dikalikan 60 juta atau dikalikan PKP-nya. Jadi bukan dikalikan peredaran brutonya ya, tetapi dikalikan PKP-nya. Nah, jangan salah ya. 60 juta rupiah. Jadi PPh terutangnya adalah 15 miliar rupiah ya, dengan penghasilan sebesar 60 miliar rupiah. Nah, itu ya anak-anak, video yang bisa disampaikan pada materi hari ini. Untuk selanjutnya adalah tentang PPN ya, pajak pertambahan nilai. Oke, sekarang kerjakan soalnya. Ada 5 soal. Soal yang pertama, Pak Ramli memiliki gaji 35 juta rupiah per bulan. Dia kawin memiliki 2 anak. Dia membayar iuran pensiun dan THT masing-masing 100.000 rupiah dan 50.000 rupiah per bulan. Hitung PPh pasal 21 per bulan. Kemudian yang kedua, Pak Adi pada tahun 2002 memperoleh PKP 200 juta rupiah per tahun. Hitung PPh pasal 21 per bulannya. Kemudian nomor 3, Tuan Luhur memiliki pendapatan neto per tahunnya 300 juta rupiah. Dia memiliki 2 anak kandung dan 1 anak tiri. Hitung PPh pasal 21-nya per bulan. Kemudian yang keempat, Sudebyo memiliki PKP 550 juta rupiah. Hitung PPh pasal 21. Kemudian yang kelima, PT Halimun Petak memperoleh keuntungan sebesar 520.750.000 rupiah dengan penghasilan bruto 750 juta rupiah. Hitung PPh terutang. Nah, itu 5 soal yang harus kalian kerjakan untuk mengetahui, mengasah kemampuan kalian dalam perhitungan PPh 21 badan dan PPh 21 orang pribadi dan PPh badan. Nah, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.